dulu saya perlu waktu beberapa menit sedikit saja untuk menceritakan. Ya. Pak Anies suatu waktu bercerita kepada saya, Bang, saya bertemu dengan seorang ulama yang menyampaikan ke saya, Pak Anies, jangan khawatir, orang yang selalu mau mengganggu Anda, orang yang selalu mau menjahati Anda, bahkan yang mau mentersangkakan Anda, nanti pada akhirnya senjata makan tuan. Nah, suatu hari di Mekah, saya sedang umroh, waktu mau sarapan pagi, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil saya duduk di dekatnya sambil saya mencari tempat di sini saja. Dan kemudian dia menceritakan, saya tahu Anda dekat dengan Anies Baswedan. Saya tanggal 7 September saya menyampaikan ke dia, waktu dia mau dipanggil oleh KPK pada tanggal 9, saya bilang jangan khawatir, orang yang mau menjahati Anda, mentersangkakan Anda, nanti pada akhirnya senjata makan tuan. Amin. Saya kaget dan saya menyampaikan ke beliau, lah saya udah disampaikan oleh Pak Anies, tapi baru saya tahu sekarang kalau Pak Kiai rupanya, karena dia tidak menyebutkan ke saya siapa. Namanya. Akhirnya saya minta berfoto, kemudian foto itu saya sampaikan ke Pak Anies menyampaikan, ya itu yang saya ceritakan ke abang, itu orangnya. Saya sengaja tidak menyebut, karena kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu ke saya tidak mau menyebut namanya. Kecuali karena dia sendiri yang menyebut namanya, ya silakan. Tapi ini saya ingin sampaikan, karena apa yang terjadi saat ini lagi, setelah Presiden mengatakan bahwa dia akan ikut kampanye, karena Presiden boleh berkampanye, PNS boleh berkampanye, pejabat boleh berkampanye, boleh memihak. Itu tadinya kita punya kekhawatiran bahwa ini merugikan kita. Ternyata hari ini banyak pejabat yang berkampanye secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada Anies Mohaimin. Iya, betul. Betul. Salah satu diantaranya adalah Bupati Bantul. Ya. Guru-guru di seluruh Indonesia sudah berkampanye. Sudah berani. Saya bilang kalau itu dibolehkan untuk berkampanye bagi PNS, iya, bagi pejabat, ya saya juga akan berkampanye. Betul. Dulu saya menyerukan supaya netralitas dalam pemilu ini oleh pejabat-pejabat, supaya itu dilakukan. Iya. Ternyata sekarang dibolehkan, dan banyak pejabat yang melakukan itu, saya juga ikut melakukan. Akhirnya kembali lagi seperti apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, senjata makan tuan. Betul. Dan sekarang pejabat-pejabat itu tidak usah ragu, temui dia, sampaikan salam bahwa hati-hati, utamanya kepala-kepala desa yang disuruh untuk melakukan serangan pajar dengan menggunakan dana desa, nggak ada jaminan bahwa yang menyuruh Anda itu akan jadi pemenang. Bisa jadi yang pemenang, dan kami yakini adalah Anies Baswedan. Amin, amin. Kalau itu yang menang, kami tidak jamin Anda yang menyalahgunakan kekuasaan akan bebas dari masalah hukum. Bisa jadi akan menjadi tersangka dan akan menjadi pesakitan, kasihan diri dan keluarga-keluarga Anda. Ya. Karena itu mulai sekarang terbukalah untuk memberikan dukungan kepada yang terbaik. Amin. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Saya melihat